teman kalian yang enggak. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah hari ini, pekan ini, ya. Jadi 1, mahasiswa dapat menjelaskan pelayanan keamanan sistem komputer. Jadi gini, sesuatu yang kita katakan aman, ya, aman sistem komputer tak itu apa? Kalau rumah kan biasa bilang gini, rumahku aman kan? Enggak. Kenapa aman? 1, ada pagarnya. 2, ada satpamnya. 3, ada CCTV-nya. 4, ada alarmnya. Nah, itu dibilang aman. Kalau dia bilang, saya rumahku tidak aman gitu. Kenapa tidak aman? Tidak ada pagarku, tidak ada iniku, tapi tidak pernah juga kecurian. Nah, kan begitu. Itu rumah di sana sudah pagarnya tinggi, ada satpamnya, apalagi ada misalnya alarmnya, tapi masih kecurian mobilnya 2, kan begitu ya. Jadi ada sesuatu yang ini. Nah, yang menarik itu juga saya tidak memasukkan sih di sini aset, tapi nantilah kita pelajari. Jadi terkadang ada hal-hal yang begini. Kenapa kita menganggap bahwa sesuatu itu perlu diamankan? Karena kita menganggap itu pentingnya aset. Kalau mungkin bedanya rumahnya orang miskin dengan rumahnya orang kaya. Kalau orang miskin kan mungkin merasa tidak bakalan ada kecurian, tapi mungkin di satu sisi keamanannya dia takutnya rumahnya kebakaran atau apa ya. Tapi kalau kecurian mungkin tidak mungkin dia kecurian karena pikirnya mungkin pencuri apa yang mau dicuri di dalam begitu. Tidak ada asetnya. Berbeda sama orang kaya. Jadi konsep keamanan pun itu ada bermacam-macam. Kalau orang kaya mungkin mereka secara misalnya listrik kebakaran atau apa mungkin kemungkinan terjadinya itu kecil, tapi kalau pencurian itu agak besar karena di situ ada aset ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tahu dalam sesuatu yang dikatakan aman, paradigma sistem komputer itu seperti apa. Nah, terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan definisi defines ini, definisi dari threat. Threat itu apa? Ancaman, ya, ancaman dan tipe-tipe ancaman. Nah, pada akhirnya saya suruh kalian ada empat jenis ancaman, ya. Kalian cari contoh kejadiannya yang terjadi secara real case. Setelah itu, menurut kalian dari ancaman ini sebenarnya layanan keamanan apa yang perlu kita perbaiki? Oke, seperti itu. Jadi 2 Ji, saya minta 2 Ji hari ini. Tidak terlalu banyak ya, 2 aja. Oke, jadi kajian kita cukup 2 saja ini. Yang di bawah ini kayaknya pekan depan. Saya belum bahas banyak, baca terlalu banyak. Nah, jadi bahan kajiannya 1, komponen dasar keamanan itu 3, saya bilangnya CIA ya. Ajaran dosen saya bilangnya CIA, jadi saya bilang CIA. Confidentiality, integrity dengan availability. Nah, yang kedua itu adalah threat. Jadi bahan kajiannya cuma 2 ini. Oke, NIST, apa itu NIST? NIST itu salah satu organisasi yang ada di Amerika kalau tidak salah ya. Jadi ini kumpulan orang-orang yang organisasi yang lebih ke arah kajiannya itu tentang security kalau tidak salah. Jadi National Institute ya, jadi tunggu. National Institute ya. Jadi ini NIST, National Institute of Standard dan Teknologi. Nah, Standard. Tapi dia kajiannya ini lebih banyak ke security sih kalau saya lihatnya. Kalau kalian belajar dulu apa namanya? Jaringan komputer kan ada biasanya kita cerita QoS tuh. Kan Tipon yang keluarin, saya standar Tipon. Terus yang menyatakan kalau kampus kita terakreditasi A, B, C, D unggul apa itu Ban PT punya. Jadi ada memang organisasi yang kajiannya itu tentang sesuatu menjurus kemana dan dia mengeluarkan standar begitu. Nah, NIST ini kita merujuk ke sini ya, jadi sesuatu yang dikatakan aman ya. Jadi kita kan itu ilmiah ya, segala sesuatunya kalau nanti bikin skripsi
itu semua harus ada referensinya. Tidak boleh asal mau-mau, tak saya mau Bu, saya yang bilang Bu, ya. Apa dasarnya? Jadi misalnya kalau definisi tentang keamanan, ya kita merujuknya ke sini, ya. Oke. Oh ya, dia di Amerika, ya. Dia di Amerika, didirikannya 1901, ya, seperti itu. Jadi ya teknologi dari Amerika kebanyakannya. NST bilang begini, sesuatu yang dikatakan aman itu kalau kita memberikan perlindungan, oke? Jadi kita memberikan perlindungan pada sistem informasi secara otomatis, tidak manual. Secara otomatis untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya kita mau mengirimkan informasi, ya, atau kita mau membuat dokumen, atau kita mau menggunakan ATM, kita mau menggunakan email, ya, atau kita mau proses mobile banking. Nah, jadi perlindungan yang kita kasih secara otomatis untuk mencapai tujuan, tujuannya terserah apa, apapun itu, pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan menggunakan sistem komputer dengan menjaga 3 ini. Jadi dia jaga 3. Nah, jadi kalau tadi rumah yang dikatakan aman itu apa? Punya satpam, punya pagar tinggi, punya CCTV katanya, ya. Saya tidak tahu, saya tidak ada referensi yang mengatakan rumah yang aman seperti itu apa. Yang jelas kalau saya rumah yang aman apakah ada jampi-jampinya atau ada ke apanya, ya. Kalau orang-orang yang percaya mungkin tahayul. Kalau kayak orang-orang di Bali itu memang mereka punya, ya. Jadi saya tidak pernah ke Bali sih, tapi katanya teman-teman itu nuansa mistisnya memang di sana mereka kuat, ya, seperti itu. Nah, kita menjaga 3, confidentiality-nya, integrity-nya, dan availability. Kalau 3 ini sudah ada, sesuatu itu kita bisa katakan aman. Oke? Jadi confidentiality, integrity, dan availability dari sumber daya sistem informasi. Nah, kebetulan sumber daya sistem informasi itu komputer salah satunya di dalamnya, ya. Jadi komputer itu yang mengolah data kita kan. Nah, kalau cerita telekomunikasi itu ceritanya keamanan jaringan. Makanya kalian habis ini akan mengambil mata kuliah keamanan jaringan lagi. Terus kalau ceritanya data dan informasi biasanya akan masuk ke digital forensik, ya, seperti itu. Jadi oh data ini sudah palsu, oh data ini masih asli, oh data ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, itu maksudnya biasa di digital forensik. Nah, jadi itu perlindungan yang diberikan kepada sistem informasi untuk mencapai tujuan dengan menjaga CIA itu tadi terhadap sumber daya. Karena setiap sumber daya yang kita punya tuh bisa dapat ancaman. Komputernya bisa terbakar, bisa kecurian, bisa rusak, ya, seperti itu. Softwarenya bisa kena virus, oke? Softwarenya bisa kena virus, kita ngedownload aplikasi, ngikut ki trojannya, ngikut ki worm-nya, ya. Terus ransomware-nya juga bisa aja ada gitu kan. Terus ada nanti kongesti terjadi, ya. Ada orang yang kirimkan kita paket banyak, dia banjiri paket tak, ya, flooding key seperti itu, akhirnya kongesti, tidak bisa terjadi denial of service, interrupt key, ya, dan segala macam. Tujuannya apa? Merancang cara untuk mencegah kelemahan yang dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, gitu guys. Segala sesuatunya itu punya kelemahan, even kalian, bahkan kalian pun. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu agama, ya, berbicara tentang ilmu agama kita, saya harap semuanya muslim mungkin di sini, ya, karena tidak tertutup kemungkinan ada juga yang yang kuliah sama kita sebenarnya. Nah, kalau kita cerita tentang ilmu agama, ya, manusia kan 2 gitu sebenarnya, yang menciptakan, ya, yang menciptakan ini kalau kita percayanya Allah, ya, kalau kita agama Islam kita mah bilangnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau agama lain ya mereka memiliki pemahaman yang lain. Tapi kita tidak boleh judge, you mah salah, tidak, ya. Jadi kita berdasarkan undang-undang, ya, pasal 29, ya, negara menjamin kemerdekaan untuk beragama bagi setiap warga negara, bebas, ya, tidak boleh. Dalam Al-Qur'an pun kita disuruh la ikraha fid din, tidak ada
paksaan dalam beragama. Nah, yang menciptakan itu Allah, terus yang diciptakan itu kita, ya, makhluk. Oke, dalam konsep Islam, ya, segala sesuatu yang diciptakan itu pasti lemah. Oke, nah ini dasarnya. Ini dasarnya. Segala sesuatu yang diciptakan itu lemah. Even kita pun itu manusia itu lemah. Coba sekarang lagi musim sakit. Musim sakit semua dosennya masuk tidak mengajar, batuk-batuk, itu kan lemah, ya. Baru dikasih itu Omikron, ya, COVID-nya tidak selesai, dari varian COVID-19 ke varian Alpha, ya, ada lagi Delta, terus ada Omikron, ya, kita tidak tahu di belakang akan ada lagi. Yang jelas ya sudah, new normalnya itu kan seperti lemah. Begitupun setiap, ya, manusia saja lemah, apalagi kalau yang diciptakan sama manusia kayak komputer, ya, apalagi aplikasi yang kalian buat, itu ada lemahnya, ya. Aplikasi yang Anda buat itu pasti ada lemahnya, pasti ada celahnya. Nah, logika ini yang harusnya kalian pegang. Segala sesuatu yang kita ciptakan pasti ada lemahnya, ya. Bahkan kalau kalian tahu ini, tahu DOD, kalau saya bilang DOD, Defense of Department, ya. I don't know, Defense of Department atau Department of Defense, saya lupa how to say-nya. Nah, Pentagon. Tahu Pentagon? Siapa yang tahu Pentagon? Nah, jadi even bahkan di OD-nya saja Pentagon itu, kalau mungkin ada yang tahu tapi malu-malu ngomong, ini divisi kayak Kementerian Pertahanan dan Keamanannya si Amerika, ya, pertahanan dan keamanannya Amerika. Dia itu bukan sistem keamanannya Amerika yang kuat seperti itu, dia itu masih bisa dibobol pada saat itu, ya. Jadi dia tuh dibobol pada saat itu. Saya dengar cerita. Jadi saya punya dosen dulu namanya Pak Riza. Pak Riza itu dosen saya waktu di Unhas. Beliau tahun ini insya Allah pensiun, ya. Jadi beliau itu saya tidak tahu S1-nya di ITB, S2 dan S3-nya kayaknya walau alam apakah di luar negeri. Nah, dia itu sempat pernah, tapi saya ceritanya itu bukan ceritanya, saya tidak dengar dari beliau, saya diceritakan sama orang lain yang lagi bawa kuliah tamu. Oke. Jadi saya tidak dengar dari beliau. Beliau mungkin agak rendah hati untuk menceritakan kemampuannya. Nah, saya dengarnya. Nah, dia itu sempat pernah membobol di OD-nya si Pentagon ini, tapi cuma 5 menit pertama. Jadi dia sempat pernah masuk ke sana 5 menit pertama. Kenapa? Karena sistem pertahanannya itu dibuat passwordnya itu berubah tiap 5 menit. Oke, nah jadi dia bikin begini. Jadi sistem keamanannya si Pentagon itu setiap 5 menit berubah passwordnya, 5 menit berubah. Jadi orang akses itu akan berubah terus, ya. Jadi itu kan kalau kita berbicara tentang istilahnya hacker, ya, hacker atau cracker. Nah, biasanya mereka menyerang dulu, menyerang. Biasanya belum berhasil. Menyerang sekali, 2 kali, 3 kali belum berhasil. Dari situ mereka belajar, oh tidak berhasil, pakai cara ini tidak berhasil, pakai cara kedua tidak berhasil. Oke, minggu depan minggu depan datang lagi. Menyerang dari 10, oh berhasil 1 masuk, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi begitu terus akhirnya mungkin bisa betul-betul mereka melaksanakan yang namanya deception. Deception itu defacing itu mereka kayak mengubah sesuatu di situ. Jadi bahkan sistem pertahanan keamanan Amerika pun itu mereka punya celah, tapi celahnya tidak bisa lama kita eksplor. Misalnya kalau rumah kita kemasukan pencuri, ya, rumahnya kemasukan pencuri. Kalau kemasukan pencuri 5 menit, di dalam pencurinya ngapain? Tidak bisa ngapa-ngapain kan, cuma lihat foto aja habis itu keluar. Tapi kalau pencurinya di dalam 5 jam, apa yang dia bisa curi? Ya bisa dicuri semuanya, ya. Jadi kalaupun pada akhirnya
hacker itu berhasil masuk ke kita, ya pasti akan berhasil biasanya kalau mereka istiqomah atau konsisten untuk melaksanakan penyerangan itu, ya attacking itu. Biasanya itu mungkin ada dari 1000 percobaan, 1 kali masuk atau 2 kali masuk. Tapi masuknya itu jangan terlalu lama. Habis 1 menit, 2 menit sudah lepaskan gitu kan ya. Alert ke langsung. Jadi seperti itu caranya, cara berpikirnya kita. Ya. Karena segala sesuatunya itu tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah sebenarnya. Ya, kalaupun misalnya ada yang pada akhirnya lolos, ya mungkin karena dia jago begitu ya, jago seperti itu. Jadi tujuannya merancang cara untuk mencegah jadi kelemahan yang dapat dieksploitasi, karena ingat segala sesuatunya itu ada lemahnya ya, tidak ada yang sempurna. Jadi itu kayaknya yang menjadi mindsetnya para hacker dan cracker ya. Itu mindsetnya itu orang-orang hacker tuh pasti ada lemahnya, tapi saya tidak tahu di mana. Cari di mana lemahnya ya. Semua orang kan punya kelemahan seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke 3 aspek yang perlu kalian mengerti. Jadi setidaknya setelah mengambil mata kuliah ini, ya ada 3 hal yang kalian mengerti. Sebenarnya ada beberapa juga ya, kayak Pak Huzain itu menambahkan beberapa, tapi menurut saya itu sunnahnya Ji ya, sunnahnya Ji. Kalau ini mah rukunnya ya. Kalau rukun itu kalau tidak ada gitu tidak bisa jalan sebenarnya kalau rukun. Oke, yang pertama itu confidentiality, itu dari kata confident ya, confidential. Jadi ini privacy. Orang biasanya bilang privacy atau pribadi. Ya, pribadi itu kalau istilah pribadi itu kan tertutup ya. Jadi confidential itu misalnya saya kasih surat kalau istilahnya itu konfidensial yang boleh buka orangnya gitu. Ya. Ya saya kasih surat si A, jangan dibuka sama si B, si C. Kalau ada tertulis konfidensial, tidak boleh dibuka. Oke. Nah, jadi confidentiality itu memastikan akses sistem komputer dilakukan oleh orang yang berhak. Ya, mengacu pada data yang rahasia dan privacy secrecy. Kayak gimana itu, Bu? Ya kayak password. Ya, password itu jadi penggunaan password itu dia mengamankan aspek confidentiality-nya. Pada saat kita mau ngambil duit di ATM atau mau transfer di ATM, kalian punya kartu dan PIN. Nah, 2 hal itu yang dianggap sebagai confidentiality. Si ATM kan tidak tahu wajahmu kan, dia tidak tahu ini, oh ini Bu Farni, oh ini si Firmansyah, oh ini si siapa si Satria, dia tidak tahu mah ya. Yang dia tahu kamu pegang ATM, habis itu kamu tahu PIN-nya. Kalau 2 itu sudah kamu tahu dan sudah benar, ya udah dia kasih duitnya keluar. Tapi kalau misalnya kamu punya ATM, lupa PIN-nya 3 kali, si ATM ngomong, orang siapa ini tidak tahu, tidak ngerti Kak, ya udah diblokir aja gitu kan. Nah, jadi itu satu, itu confidentiality. Salah satu contoh confidential itu penggunaan password. Ya, penggunaan password. Penggunaan face recognition pada pattern pola HP kalian ya, anak-anak sekarang kan. Jadi si Oppo mencoba memasuki pasarnya. Oppo itu coba masuki security pakai face recognition. Jadi tidak mungkin kita terbuka. Kalau yang lain mungkin cuma pakai pattern ya, si Oppo mencoba ya pakai wajah gitu ya. Jadi tidak sembarang orang buka HP-nya gitu. Itu yang satu, confidentiality. Nah, yang kedua itu adalah integrity. Ya, integrity itu ini berkaitan tentang lebih ke data. Ya, jadi kalau cerita integrity itu, arti kata integrity itu jujur. Ya, jujur, tidak dimanipulasi, ya apa adanya, polos gitu. Jadi kalau ada orang dibilang integritasnya tidak bagus, biasanya orangnya tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Ya gitu. Oke. Jadi kalau cerita integrity, sistem komputer atau aset informasi itu kalaupun dimodifikasi, ya jadi cerita jujur itu atau tidak ada perubahan, tapi kalaupun akhirnya akan diubah, ya dimodifikasi oleh pihak yang berhak dengan cara yang sesuai. Ya, jadi misalnya kalau confidentiality itu hanya memastikan akses masuknya. Oh benar nih,
Bu Farni mau ngakses emailnya. Oke, betul Bu Farni, ya. Betul Bu Farni. Nah, di dalam itu saya melakukan misalnya ngedit, membaca, open, ngedelete. Nah, itu dimodifikasi oleh orang yang berhak dan sesuai dengan cara yang diperbolehkan, seperti itu ya. Jangan sampai saya masuk misalnya ke sesuatu yang saya tidak ini, saya ngedelete sembarang begitu ya, enggak boleh. Itu harus ada ininya. Salah satunya itu kayak gini. Kalau komputer kan enggak mungkin komputer kita diakses sama orang lain kan, pasti kita ya, pasti kita tapi contohnya integrity itu seperti misalnya ini integrity sistem informasi ya. Kalau kalian misalnya belanja kayak di supermarket begitu ya, di Lotte atau di mana, terkadang itu misalnya si kasirnya salah input, ataupun kalau misalnya uang saya cuma 100.000 tapi belanjaan saya 50, saya harus mengeluarkan satu barang atau dua barang yang sudah terlanjur di input. Nah, si kasir itu tidak boleh langsung melakukan, dia enggak boleh langsung hapus sendiri tuh. Dia enggak bisa hapus kalau sudah hapus. Oke, nah kalaupun dihapus itu biasanya minta konfirmasi. Nah, biasanya dia panggil, kalau kalian perhatikan baik itu biasanya dia panggil supervisornya, Pak, ini bisa dibatal. Kenapa dibatal? Iya, enggak cukup uangnya ini pelanggan. Nah, itu salah satu konsep yang dikatakan kalaupun dimodifikasi oleh pihak yang berhak, itu ada ada kayak semacam mekanisme ya, ada prosedur yang dilaksanakan begitu ya. Karena kan ini cerita, apalagi kalau cerita uang ya, apalagi kalau cerita uang ada nilainya dirubah dari A ke B. Nah, itu biasanya harus ada konfirmasi, enggak boleh langsung diubah aja ya, supaya kelihatan lognya ya, historinya seperti apa. Jadi kalau kayak begitu integrity ya. Jadi dia mengacu pada data integrity dan sistem integrity. Nah, ini banyak terjadi kayak di kita biasanya pakai ada data hash apa segala macam seperti itu. Oke. Sekarang yang terakhir itu adalah availability ya. Availability itu jadi tidak cukup itu memastikan bahwa yang masuk itu orang yang benar ya. Terus datanya betul begitu. Jangan sampai misalnya saya menabung 10 juta, tiba-tiba saya mau narik sisa 2 juta. Nah, itu kan hati-hati banknya ya. Banyak kejadian sekarang teller bank itu tidak dia setorki ke rekening ternyata dia makan sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah availability, yaitu sistem komputer atau aset informasi dapat diakses pada waktu yang diinginkan. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, Bu, jadi misalnya ada yang bertanya tuh Indah, anak B4, dia tanya begini, Bu, jadi kalau kayak kalam, Bu, kalam itu Bu terkadang ada waktu di mana dia tidak bisa diakses. Ya, aku bilang ya itu dia tidak bagus dari. Jadi kalam itu secara kalau kita mau analisis sistem keamanannya, availability-nya tidak kuat ya. Jadi kalau selama ada internet ya harusnya itu bisa ya, selama ada jaringan ya kita bisa. Jadi orang itu istilahnya, makanya sekarang itu ada istilah 24/7 ya, artinya ini 24 jam dalam 7 hari. Jadi aplikasinya itu tidak pernah mati ya. Aplikasinya itu bisa diakses 24 jam dalam 7 hari. Ya, jangan sampai jam 11 malam tidur juga kayak orang tidur. Enggak bagus ya aplikasinya begitu. Kalau aplikasi yang sudah mendunia, di kita bisa malam, tapi di bumi belahan lain dia lagi siang begitu. Ya, misalnya kalau kayak aplikasinya Google, ya Google atau YouTube kan enggak lucu kalau misalnya jam 12 malam kita tidur, YouTube juga tidur, kan enggak mungkin. Ya, maaf, YouTube tidak bisa diakses karena lagi jam tidur gitu kan, enggak mungkin. Yang paling jengkel itu kalau kita masuk ke ATM, ya. Ke ATM mau ambil uang, tiba-tiba ATM-nya bilang, "Sorry, system out of service." Nah, itu availability-nya tidak bagus. Oke. Nah, atau maaf
Gojek atau Grab mutar. Kita tidak bisa akses pada saat itu. Itu availability-nya tidak bagus. Oke, 3 itu dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih waktu kalian untuk bertanya atau memahami atau membayangkan, ya, merenungkan apa ini 3 ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya kasih waktu ya 5 menit lah. Siapa tahu ada yang mau ke kamar mandi, ada yang mau minum teh karena dia mengantuk, ya silahkan. Kalau ada. 16:44. Oke, kalau tidak ada, ya 16:42, masih ada 2 menit sebenarnya. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke ini cuman ini aja ya, jadi segitiga triad ya, triad data and service. Jadi data kita dan layanan kita harusnya 3 ini ya. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, selagi masih ada internet ya. Terus memastikan yang mengakses adalah orang yang benar dan data itu betul ya. Jangan sampai emailnya harusnya 100 tapi tiba-tiba kok hilang sisa 1 ya. Jadi perlu gitu. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk ke sebenarnya karakteristik keamanan sistem komputer ini yang saya bilang ya. Jadi harusnya kalian berpikir setiap komputer yang kita punya itu adalah aset ya. Apalagi biasanya itu anak-anak tidak menganggap kalau yang mereka punya itu adalah aset sehingga tidak dilindungi baik-baik ya. Apalagi kalau mahasiswa yang sudah ujian akhir ya, tolong itu skripsinya ya, source code-nya atau rancangan desainnya itu semuanya aset. Jadi jangan cuma ditaruh di satu laptop. Biasanya kalau ujian nih alasan semua rusak laptopku, Bu, hilang dataku, Bu, rusak HP-ku, Bu. Ya, itu kalau tidak di backup ya, kalau tidak di backup, jadi saya menganggap kalian itu menganggap enteng sama
data yang kalian, aset yang kalian punya, kalian menganggap bahwa data, ya, mau hardware, mau software, mau storage-nya, mau datanya, itu dianggap semuanya tidak ada yang berharga, akhirnya tidak dilindungi, ya begitu. Kalau kita menganggap tidak ada yang berharga, tidak usah dilindungi, ya, kayak orang-orang yang misalnya tidak punya pengamanan di rumahnya karena mereka menganggap bahwa tidak ada yang perlu dilindungi seperti itu. Nah, oke. Jadi setiap bagian dari komputer bisa menjadi target. Hardware-nya, ya, bisa saja kecurian, ya, bisa saja mungkin terlalu panas, ya, overheating, bisa saja mungkin kena sesuatu apa dan segala macamnya. Softwarenya itu yang saya bilang tadi kena virus. Media penyimpanannya mungkin terlalu banyak data, ya, data segala macam, akhirnya ngambil kapasitas gitu, ya, mengurangi kapasitas dari storage yang kita punya. Datanya sendiri dan user juga bisa jadi karena sekarang sudah ada namanya social engineering, ya. Social engineering itu yang dia bisa dengan melakukan kayak penipuan yang lewat telepon itu, ya, kita kayak dihipnotis, ya, itu salah satu social engineering. Nah, bayangkan jika yang di atas tadi yang saya sebut hardware, software, media penyimpanan, data, dan user itu bekerja tapi malfungsi. Ya, jadi kalau ada kata mal di depannya, biasanya di depan sesuatu itu kayak malpraktek, malfunction, malware, apalagi malicious code. Nah, itu biasanya sesuatu yang tidak bagus, berfungsi tapi salah gitu, praktek tapi salah praktek gitu, ya. Jadi misalnya nih seperti laptopnya adik saya, ya, itu malfungsi. Jadi pada saat saya mengetik menggunakan keyboard, itu justru tidak menambah apa yang saya ketik, ya. Justru dengan saya pakai keyboardnya, itu tombol backspace-nya jalan sendiri, jadi menghapus semua data yang sudah diketik, ya. Jadi itu malfungsi. Ini Rahmat, ini mau kuliah atau gimana, ya? Apa saya kick aja, ya? Kalau kalian lagi ada kegiatan atau lagi ada kuliah, ikuti salah satunya, jangan multitasking, ya. Istilah multitasking itu tidak bagus, cukup di komputer multitasking. Biasanya kalian mau untung dua-dua tapi jadinya buntung, tidak dapat di saya, tidak dapat juga di sana, ya sudah, pilih salah satu, ya. Jangan ikut dua-dua. Saya kan juga tidak mewajibkan jika kalian ikut mata kuliah saya tidak pernah mewajibkan ikut Zoom, ya. Yang saya wajibkan itu, saya bilang kalian masuk ke kalam untuk mengisi. Kalau ada tugas, ditulis tangan, kerjakan, selesai, ya. Daripada kayak begini, mengganggu. Ini Rahmat sudah 2 kali nih, ya. Mengganggu konsentrasi saya. Kalau ada ribut itu biasanya saya terganggu, terdistract, Kak. Oke, jadi kalau itu malfunction, seharusnya dia menyimpan, tapi dia menghapus. Ya, itu kan setengah mati, ya. Harusnya dia mengcopy 1 kali, dia kopinya 5 kali. Ya, itu biasanya kerjanya si virus, seperti itu. Oke, bayangkan kalau malfungsi begitu, kita butuh-butuhnya tiba-tiba hilang, ya. Kita mau pakai tiba-tiba tidak berfungsi. Itu kan bikin agak sedikit masalah, ya. Oke. Nah, ada istilah vulnerability, ya. Vulnerability itu adalah kelemahan, ya. Jadi kelemahan dari sistem keamanan. Nah, saya bilang tadi, segala sesuatunya itu punya kelemahan. Nah, kalau kita cerita sistem atau alat, sometimes kita bilang vulnerability, not weakness, ya. Weakness itu biasanya lebih ke seseorang atau organisasi, ya, kelemahan, weakness dari ini. Tapi kalau vulnerability itu biasanya dia lebih ke alat, ya, rawan. Jadi rawan, ya, ada celah seperti itu. Kalau kita bikin prosedur, ya, kita bisa bikin desain, ya, implementasi, ya, itu dapat dieksploitasi sehingga bisa menyebabkan kerugian membahayakan. Misalnya manipulasi data dilakukan oleh user yang tidak berhak, ya, karena tidak ada verifikasi login untuk memastikan user, ya, kayak itu tadi. Seandainya
mungkin tidak ada verifikasi sama supervisor kasir, mungkin si kasir yang mau curang bisa aja kan, harusnya yang masuk uangnya 150, tapi dia mungkin hapus 2 barangnya tidak jadi masuk, 50.000-nya masuk ke kantongnya, kalau kita tidak pastikan ada verifikasi login. Nah, dari kelemahan itu bisa jadi threat. Oke, jadi sistem, jadi logikanya itu kita punya sistem itu ada lemahnya, ada vulnerability-nya. Nah, orang-orang yang pintar melihat vulnerability, oke, dia itu akan mengancam. Dia tahu key threat-nya gitu ya. Nah, vulnerability tadi ya, keadaan yang berpotensi, jadi ancaman itu adalah keadaan yang berpotensi membahayakan kerugian ya, jadi menyebabkan kerugian, keadaan yang berpotensi menyebabkan kerugian atau membahayakan karena adanya vulnerability tadi ya. Jadi misalnya kalau pencuri kan pintar juga ya, dia tidak mungkin coba-coba masuk ke rumahnya orang kalau lagi banyak-banyaknya orang, kan enggak mungkin. Dia juga melihat vulnerability-nya, weakness-nya di mana. Oh, hari Minggu Mode, kenapa hari Minggu enggak ada orang di rumahnya? Enggak ada satpamnya, enggak ada orang di rumahnya. Kita Minggu bisa mencuri. Oh, malam saja jam 10 sampai jam 3 subuh itu lagi tertidur lelap. Kan begitu ya. Jadi threat. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu lihat-lihat juga, tidak mati konyol ya. Dia cerdas juga gitu. Ya, cerdas juga. Kalau kita lihat bagaimana caranya pencurian misalnya yang lagi ini money heist ceritanya atau apa, itu kan mereka memang melumpuhkan dulu, melihat dulu di mana saat-saat lemahnya, nah mereka masuk. Jadi threat ya. Misalnya kesalahan manusia, human error, kelemahan desain hardware, kegagalan software, bencana alam, dan lain-lain. Kalau bencana alam mah, itu tidak bisa kita apa-apakan ya, karena memang sudah dari sononya banjir segala macam. Oke, nah kalau attack, jadi attack itu serangan pada sistem komputer atau sistem keamanan dengan memanfaatkan vulnerability. Jadi harusnya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi kita itu punya misalnya mau sistem komputer atau apa. Nah, ini logikanya itu sistem komputer itu pasti ada namanya vulnerability, kelemahan. Nah, kelemahannya itu ini nih yang kalau ada orang pintar, yang hacker, yang cracker itu, ini yang dia bisa lihat sebagai ancaman. Dia bisa ngancam. Kan kalau kita nonton sinetron itu mungkin laki-laki jarang nonton sinetron, kalau perempuan. Orang yang biasa diancam itu orang yang gimana sih? Orang yang punya kelemahan toh. Ya, saya ancam kona, saya dapat ke videomu tadi sama itu sana. Nah, saya peras 50 juta, 30 juta, 20. Itu kan orang yang punya kelemahan. Orang yang punya kelemahan, ditahu kelemahannya sama orang, nanti diancam. Sudah diancam. Sudah diancam, di threat, habis itu terakhir dia di attack. Di attack itu diserang. Jadi tidak ujuk-ujuk itu kita menyerang. Ya, tidak ujuk-ujuk itu kita punya sistem komputer, terus tiba-tiba kita mau attack, salah ya. Jadi harusnya sistem komputer itu habis itu kita analisis ada enggak kelemahannya itu sistem. Ada enggak vulnerability-nya? Kalau enggak ada, kalau kalian enggak tahu jangan, itu namanya mati konyol ya. Habis itu dari vulnerability tadi kita bisa ancam threat-nya apa. Habis itu kalau sudah didapat satu yang mana sudah kita attack ya. Kita attack itu kita serang. Jadi ini enggak mungkin dari sini langsung ke sini ya, dari sini langsung ke sini. Ada algoritmanya ya, ada algoritmanya. Jadi kalau kamu kayak ya misalnya Avatar saja itu kalau untuk ya saya lagi nonton film Avatar itu butuh dulu waktu kapan lemahnya begitu ya. Kalau tidak jadi itu filmnya dia menunggu terjadinya gerhana matahari. Nah, ya dia tunggu karena dia bilang kalau gerhana matahari itu si raja api itu tidak ada kekuatannya baru dia bisa menyerang. Kalau tidak begitu tidak bisa. Ya, jadi itu logika berpikir seperti itu yang harus kalian munculkan ya. Oke, sedikit lagi. Tidak terlalu banyak nih. Nah, sudah
jadi attack, jadi ada sistem komputer, ya, ada vulnerability, terus ada threat. Nah, terus dari threat itu kita bisa attack. Oke. Tipe threat sebenarnya ini ada beberapa tipe threat ya. Tipe threat itu atau ancaman ya. Dulu. Ini nanti saya kasih lagi di belakang satu. Dari dulu saya pakai ini tapi mungkin saya akan masukkan lagi ada satu dari buku. Ini enggak tahu saya ambil dulu. Tipe threat itu jadi ada 4 jenis. Jadi banyak sebenarnya ancaman. Kayak misalnya apa? Dan DOS ya. DOS itu ancaman juga. Apalagi phishing, spam, apalagi yang biasa kalian ini phishing, spoofing ya. Apalagi man in the middle attack ya, itu banyak beberapa. Tapi kalau kita mau kelompokkan sebenarnya 4 sih ya. 4 nih. Yang pertama itu adalah intercept ya, interception. Interception itu orang atau sistem atau siapapun itu mencoba mengakses sistem oleh pihak ya, mencoba mengakses sistem tak sama orang-orang yang tidak berhak begitu ya. Jadi dia mencoba memasuki ya. Misalnya pencuri mau masuk rumah ya itu intercept. Ya, dia coba mau mengakses ya, mengakses. Kalau mengakses itu cerita jalan masuk ya. Jadi dia coba mau masuk ke sistem kita ya. Coba mau masuk ke database-nya kita ya, coba mau masuk ke mana gitu aja kalau intercept. Jadi serangan yang pertama intercept, pengaksesan sistem oleh pihak-pihak itu bisa person, bisa program atau sistem komputer lainnya ya yang tidak berhak sebenarnya. Nah, yang kedua itu adalah interruption. Ya, interruption. Jadi sistem kita, komputer kita, aset kita itu tidak tersedia atau tidak dapat digunakan untuk atau tidak berfungsi pada jam itu ya. Jadi ada ancaman juga itu kalau interruption ya, interruption. Nah, yang ketiga itu adalah modifikasi. Ya, modifikasi. Jadi modifikasi itu kalau dia sudah modifikasi ini cukup kuat karena dia sudah melewati interception ya. Jadi kalau interception kan dia baru masuk aja. Kalau dia sudah bisa modifikasi artinya dia sudah masuk toh. Dia sudah masuk, dia sudah modifikasi di dalam, apakah dia mendelete, apakah dia membaca, apakah dia menghapus. Oke, itu modifikasi. Jadi modifikasi itu setingkat lebih parah daripada intercept. Nah, yang terakhir adalah fabrication. Fabrication itu kalau mereka sudah mulai bisa mengendalikan ya, bisa mengendalikan. Jadi menciptakan objek palsu, jadi dia bikin sesuatu yang apa begitu ya. Jadi dia sudah tidak hanya sekedar modifikasi ya, tapi dia membuat objek baru seperti itu. Jadi 4 hal itu sebenarnya. Ancaman itu dari sekian banyak ancaman 4 ya. Kalau ransomware ya itu nanti kalian, kalau ransomware apa Bu? Kalau virus apa Bu? Apa Bu? Ya itu yang tugasnya kalian. Jadi tugasnya kalian ya nanti 2 pekan depan ya. Biasanya saya pekan ini kasih Zoom, pekan depan saya cuman kasih video, ya pekan depan kita Zoom kembali. Seperti itu biasanya. Nah, tugasnya kalian kan ada saya kasih nih 4 threat nih, 4 ancaman nih. Intercept, interruption, modification, fabrication. Cari kasus real case-nya dalam dunia sekarang ya. Coba cari ya. Saya mau tahu sampai sejauh mana kalian pemahamannya tentang 4 hal ini ya. Nah, habis itu ya cari dulu. Nah, itu 1A, 1B-nya apa? Nah, sekarang saya masuk ke sini dulu. Saya akan jelaskan satu-satu tentang confidentiality. Oke, ada pertanyaan di sini di tipe-tipe ancaman, tipe threat ya. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau tidak, saya lanjut. Di tipe threat ya.
Oke, jadi langsung aja. Nah, di sini. Nah, tugas yang kedua itu saya jelaskan dulu tentang ini. Saya akan masuk beberapa atribut atau beberapa karakter, beberapa hal, indikator yang kalian mungkin menambah pemahaman kalian tentang CIA ini. Pertama itu, kalau istilah confidentiality seperti yang saya bilang tadi, only ya, jadi only authorized people or system can access protected data. Jadi hanya orang terotorisasi atau sistem yang terotorisasi yang bisa mengakses data kita, ya kayak apa? Ya kayak tadi itu ada password, ya, ada PIN, ya ada misalnya face recognition, ada namanya apa lagi voice recognition, pokoknya yang seperti itu. Nah, klasifikasi terhadap sistem komputer itu, ya, aset informasi atau data itu sebenarnya ada tiga tingkatan, ya. Ada yang bersifat public, ada yang bersifat private, dan ada yang bersifat secret. Oke, jadi ada yang bersifat private, bersifat, ya. Jadi sabar. Nah, kalau public itu kayak kalau kalian main sosial media, main FB, toh kan ada yang public, ada yang private, ada yang secret gitu kan ya. Cuman yang private dengan secret ini agak terbalik, kalau dalam logika keamanan itu agak terbalik. Kalau public saya rasa semua tahu. Informasi yang bersifat publik atau sesuatu yang bersifat publik itu bisa diakses sama siapapun, ya, sama siapapun, ya namanya juga publik, umum, ya, kendaraan umum, kendaraan publik bisa ini. Nah, yang kedua itu private. Nah, di layanan keamanan, private itu tidak seperti cara berpikirnya di sosmed. Kalau private itu misalnya private key gitu, hanya orang-orang tertentu. Nah, kalau private di kita, yang tahu itu hanya kamu dan sistem. Oke? Kayak gimana itu Bu? Kayak password. Password itu private banget. Jadi tidak ada itu istilah kalau bilang ada yang bajak ki Facebookku. Kayaknya nah tahu WA, kayaknya dia tahu apa passwordnya. Mungkin dia tahu password Anda kalau mungkin pernah pakai device, terus di situ mungkin kasih masuk passwordnya, habis itu siapa tahu di situ dia remember password, bisa saja seperti itu. Password itu private, makanya kalau kalian lupa password biasanya, ya, kalau aplikasi yang bagus, misalnya kalau aplikasinya yang rusak itu misalnya aplikasinya Google atau apa, biasanya tuh dia kirim ke email kita tapi dibuatkan password baru. Dia dikasih tahu passwordnya yang dulu. Kalau kalian misalnya do you forgot password? Apakah kamu lupa passwordmu? Yes, toh. Itu kan dibuatkan password baru. Tidak dikasih tahu, bilang passwordmu dulu yang ini, nah enggak. Toh. Nah, cuman dibangkitkan password baru. Jadi itu istilah private. Jadi private itu hanya Anda dan sistem yang tahu. Hanya Anda, Allah dan sistem yang tahu. Nah, beda kalau secret. Secret itu rahasia. Rahasia, tapi yang namanya rahasia pasti ada yang tahu toh. Nah, ini rahasiaku dengan Wiranti, ya. Ini rahasiaku sama Agus. Nah, artinya saya dan Agus tahu kalau itu rahasia. Saya dan Syarif tahu kalau itu rahasia. Jadi 3. Ini penting karena kita akan belajar kriptografi. Jadi kalau kita akan belajar confidentiality itu nanti akan masuk ke kriptografi. Kriptografi itu nanti akan cerita tentang informasi yang publik, informasi yang private, dengan informasi yang secret. Oke, gitu. Nah, mengamankan penyimpanan dokumen, terus mekanismenya kayak apa? Akses kontrol dan kriptografi. Biasanya ada istilah privilege, ya. Privilege itu misalnya ya kayak di lantai 2 mungkin asisten, ya. Nggak sembarang orang masuk gitu. Di ruang asisten ya asisten aja. Mahasiswa yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu salah satu seperti konfidensial, ada akses kontrol, ada privilege, ada hak akses. Kalau yang admin bisa mengakses semua, super admin bisa mengakses lagi semua. Kalau member biasa aja ya udah aksesnya mah biasa aja gitu, mungkin yang public aja. Tapi kalau yang private apa dan segala macam itu lain lagi, ya. Itu kalau confidentiality. Yang kedua adalah integrity, ya. Yang kedua adalah integrity.
asli, akurat, tidak dimodifikasi, ya. Jadi data kita asli, akurat, bisa ditahu sumbernya dari mana gitu ya, tidak dimodifikasi, ya. Kayak tadi meskipun saya mengirim file misalnya dari Firmansyah, terus dari siapa, selama itu tidak dimodifikasi, itu masih terjaga integritinya, ya. Oke, itu satu. Nah, terus yang kedua, dimodifikasi dengan cara yang diperbolehkan. Oke? Jadi, yaitu yang hari terjadi pada saat Muhammad tuh, jadi memang kita mengumpulkan jadi yang tidak ketemu itu yang saya cerita tadi. Kan CCTV itu ada ceritanya berapa mata, ada berapa CCTV, 1, 2, 3, 4. Dikumpul jadi satu untuk memperlihatkan apa yang dilakukan oleh si Jessica itu ya. Jadi si Jessica itu diperlihatkan bagaimana dia dari masuk sampai dia keluar kembali. Itu kan dimodifikasi kan, dimodifikasi, di-copy, terus ini, tapi dengan cara yang diperbolehkan. Ya, jadi ada nanti algoritma yang memastikan bahwa cocok memang dia modifikasi, tapi modifikasinya ini cara yang diperbolehkan. Ya. Jadi itu yang dia enggak mau sekali diambil itu. Dia pikir kalau sudah berpindah dari satu platform ke platform lain atau dari satu gadget ke gadget lain, itu dibilang sudah tidak asli ya. Itu paradigmanya orang hukum. Oke. Nah, yang kedua, yang ketiga dimodifikasi oleh orang yang diperbolehkan. Jadi ada orang yang diperbolehkan. Kenapa kau ubah? Ya, saya berhak mengubah. Ya. Kalau kamu kenapa ubah? Iya salah Bu, saya seharusnya tidak bisa ubah. Jadi kalaupun dimodifikasi oleh orang yang diperbolehkan, ya. Hanya itu biasanya kalau kita nonton film-film itu biasanya memang kalau di film-film Mission Impossible ya, filmnya James Bond itu kan modifikasinya sudah bukan kayak password dan PIN, tapi sudah kayak iris mata ya, sudah face recognition yang unik begitu, tidak ada orang yang bisa menyamai karena memang orang-orang yang terotorisasi jadi makanya biasa dipakai telapak sidik jarinya mereka ya, telapak tangannya atau wajahnya ya, karena memang orang-orang yang diperbolehkan. Nah, yang terakhir prosesnya itu terotorisasi ya, jadi integrity itu cerita apa, datanya harus akurat ya, datanya tidak dimodifikasi. Kalaupun dimodifikasi Bu, ya harus dengan cara yang sudah disepakati, harus dengan orang yang sudah disetujui, dengan proses yang terotorisasi. Nah, yang terakhir itu adalah availability atau ketersediaan ya. Jadi ketersediaan ini penting juga ya, penting. Jangan sampai, apalagi yang bahaya itu kalau misalnya kayak electronic commerce ya, electronic commerce itu, atau misalnya layanan internet ya, layanan internet. Kita misalnya mau ngakses di jam-jam sibuk, jam 10 tiba-tiba tidak bisa, itu kan bisa menimbulkan kerugian. Ya, misalnya Gojek tidak bisa diakses dari jam 10 sampai jam 11. Itu kan ada berapa transaksi GoFood, transaksi Gokar, transaksi Gojek, Gosen yang tidak bisa tidak bisa dilaksanakan, itu kan bisa muncul ini kerugian ya, berapa jam mati servernya atau apa begitu, flooding, ada yang tembak-tembak atau ada yang apa, akhirnya bisa. Nah, jadi penting juga ini. Oke, availability, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Adanya waktu respon untuk permintaan, ya. Jadi biasanya ada waktu respon. Jadi misalnya kalau kita berapa menit tidak ini, ya. Jadi ada waktu responnya, ya. Jangan sampai passwordnya sudah dikasih masuk, PIN-nya sudah dikasih masuk, butuh waktu 5 menit gitu ya. Jadi ada waktu respon untuk permintaan. Sumber atau aset informasi tersedia untuk semua user. Jadi misalnya kalau informasi yang publik ya tersedia untuk semua user, jangan sebagian-sebagian seperti itu ya. Kecuali kalau admin ya mereka bisa lihat semua. Terus yang ketiga, adanya toleransi kesalahan terhadap sistem. Nah, misalnya kayak apa? Kayak PIN ya. Kalau kita misalnya
PIN 1 kali salah masih dibolehkan, 2 kali salah masih dibolehkan, 3 kali salah diblokir. Nah, itu toleransi kesalahan terhadap sistem. Misalnya contohnya apa juga, pattern di HP kalian ya. Saya pattern di HP kalian salah sekali boleh, salah 2 kali boleh, 3 kali kayaknya dia butuh waktu refresh, tunggu 30 detik kemudian Anda ngakses. Biasanya seperti itu ya. Jadi ada toleransi kesalahan terhadap sistem. User friendly ini salah satunya juga ya, availability itu adalah user friendly, sistem komputer dapat digunakan dengan mudah oleh user ya, jangan ribet seperti itu. Terus pengawasan terhadap akses yang simultan, manajemen deadlock, akses eksklusif terhadap sistem. Nah, jadi pernah dulu saya kerja, jadi sebelumnya saya lanjut S2 itu saya kerja di perusahaan IT. Jadi perusahaan IT-nya tuh dulu di rumah sakit ya. Jadi simultan Ki. Jadi pernah bersamaan, jadi saya itu kerjanya kayak ini customer care gitu ya, customer service sebuah layanan sistem informasi rumah sakit ya. Jadi pada saat itu ada 2, jadi kami yang memverifikasi kalau ada sesuatu yang salah dari aplikasi kami. Nah, pada saat itu ada 2 pasien yang membayar secara bersamaan. Oke, jadi ada 2 pasien itu yang membayar, misalnya si Bapak A. Si Bapak A ini tagihannya itu misalnya 150.000, oke. Ini tagihannya dia 150.000 Bapak A. Nah, terus ada juga Bapak B ya. Bapak B itu tagihannya ternyata 1.500.000 karena beda tindakan. Ya, mungkin ini kalau ini mungkin tindakannya dia masuk berapa poli, kalau ini 1 poli. Nah, kebetulan si kasirnya itu kebetulan memang ada 2 kasir pada saat itu, ada kasir A dan B juga, jadi ada kasir Bapak A dengan Ibu B. Nah, mereka bersamaan mengklik begitu, bersamaan mengklik, akhirnya sistemnya seperti ini. Yang A harusnya bayar 150.000, jadinya bayar 1.500.000. Oke, jadi itu hari. Jadi kejadiannya, jadi yang A harusnya bayar 150.000, jadinya bayar 1.500.000. Yang B tadi bayarnya 1.500.000, jadinya 150.000. Karena simultan Ki, tahu simultan bersamaan Ki. Nah, jadi mungkin sistem bingung. Sistem mungkin bingung pada saat bersamaan klik bayar. Jadi dilihat itu di sistem beda detik, dia cuma beda detik begitu ya, beda detik, akhirnya sama Ki menitnya, jadi sama Ki pokoknya, sama menit, sama jamnya, sama menitnya, detiknya itu akhirnya tak pantul Ki, A yang harusnya bayar ini nih. Jadi apa yang kami lakukan? Batal bayar, kami batal bayar, jadi dibatal dulu bayarnya supaya kwitansinya ini jadi di ini. Habis itu disuruh dulu si Bapak yang A klik bayarnya. Habis itu setelah selesai cetak kwitansi baru si B. Ya, jadi kayak begitu. Ada juga yang seperti itu karena ada kemungkinan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, sistem itu tidak bisa, mungkin toleransi sistemku itu hari itu tidak sampai ke apakah lagi kalau di belakangnya detik. Ya, itu mungkin dia tidak sampai ke sana. Akhirnya dia baca nih, nah itu ya, itu akhirnya salah di situ simultannya, ya sudah kita batal klik bayarnya, habis itu ini. Jadi yang kayak seperti itu, yang itu kan tidak aman, itu kan tidak integrity ya. Bisa saja, bisanya tuh si pasiennya nanti pasti ngamuk, ibu saya cuma bayar 150.000, kenapa 1.500.000 ya. Jadi yang kayak begitu yang penting. Nah, makanya dikatakan di sini nih, mana tadi, sorry. Dikatakan di sini, kok ini, sorry, dikatakan itu yang terakhir tadi ini, pengawasan terhadap akses yang simultan. Jadi kita awasi, kita monitoring ya, makanya monitoring jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi, karena ya namanya juga sistem ya, ada salahnya ya, ada apanya ya, seperti itu ya. Manajemen deadlock ya, kayak itu deadlock ya, deadlock itu terkunci ya, satu duluan enggak tahu di mana deadlock, pilih jalan ketemu, ya sudah dibatal seperti itu ya. Akses eksklusif terhadap sistem. Nah, saya sudah jelaskan 3 ini.
Nah, tadi kan saya sudah bilang, jadi cari ini kasusnya. Nah, dari 4 kasus itu, kalian analisis kira-kira yang mana yang perlu saya perbaiki dari ketiga ini, confidentiality-nya kah, integrity-nya kah, atau availability-nya kah, atau tiga-tiganya. Nah, jadi ini soal kok. Berikan masing-masing contoh kasus untuk jenis-jenis ancaman threat, ya, interception, interruption, modification, fabrication, cukup satu saja. Terus analisis kemudian dari ketiga layan di bawah ini yang mana yang perlu diperbaiki dari ini, ya, dari keempat. Misalnya interruption, ya, interruption itu misalnya interruption terkadang kami tidak bisa mengakses kalam di jam-jam tertentu, itu interruption. Apa yang perlu saya perbaiki? Oh, yang saya perlu perbaiki, Bu, tiga-tiganya, confidentiality-nya, integrity-nya, availability-nya. Oke? Itu.